sahabat muda Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, sebuah forum pembahasan pembelajaran Alkitab yang pada triwulan ketiga tahun 2020 ini kita akan berfokus kepada menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan pada pekan ini, topik dari pembahasan kita adalah kesaksian yang menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi. Di studio sudah hadir dua sahabat kita semua. Mereka akan memperkenalkan diri mereka masing-masing dan juga menjawab satu pertanyaan. Jika menonton atau membaca buku, genre apa yang paling disukai nih? Apakah dokumenter, true story, fiktif? Boleh tolong diceritakan. Shalom, nama saya Darman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kalau baca buku atau nonton film, saya lebih suka yang based on true story sih biasanya. Karena menurut saya lebih ngena saya, apalagi kalau misalnya pengenalan karakternya itu detail, terus saya kan suka cari tahu. Kayak ini ada satu karakter yang saya suka, saya cari tahu di Google siapa teman-temannya, siapa ini, jadi lebih relate aja gitu dengan saya. Pasti salah satunya Desmond Doss ya? Iya, salah satunya sih. Untuk sahabat semua nonton Sekolah Sabat yang minggu lalu ya, biar tahu kenapa Norman suka Desmond Doss. Oke, terima kasih. Lalu Pendeta David Panjaitan, silakan Pendeta. Shalom Ivy, Norman, dan pemirsa di mana berada. Saya tidak ada sih sebetulnya yang spesifik ya? Spesifik. Tapi yang selalu saya nikmati kalau nonton film adalah dokumenter. Lalu kolosal based on true story. Ya ini yang saya suka banget untuk lihat. Dan yang berikutnya itu film detektif ya. Tapi yang mengundang mikir gitu loh. Kayak Sherlock Holmes gitu Pendeta? Ya, kayak seperti itulah. Baik, menarik ya. Dan ini juga katanya kesaksian itu tidak selamanya menakutkan. Ada tipe-tipe kesaksian yang sebenarnya orang suka untuk dengarkan. Nah, sebelum kita ke situ, kita mau baca ayat inti dan juga doa buka dari Norman. Ayat inti kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah siap untuk mendiskusikan sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau beserta dengan masing-masing kami, Bapa. Berikan kepada kami kebijaksanaan dari surga, agar dapat mendiskusikan sekolah sahabat ini dengan baik, Bapa. Begitu juga Pendeta David di sini yang akan memberikan kesimpulan. Kiranya Engkau beserta dengan Pendeta, Bapa. Berikan kepada hikmat kebijaksanaan, agar kami pun dapat mengerti maksudmu dari sekolah sahabat kami, ya Bapak. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di pekan yang lalu, kita telah mendalami mengapa sih kita bersaksi gitu kan ya. Dan banyak tuh, selain tentang kita mau memberikan kesempatan keselamatan kepada orang lain, menceritakan betapa baiknya Allah itu, tapi juga ternyata untuk pertumbuhan kita. Kali ini, kesaksian apa sih yang kira-kira orang suka untuk dengar? Dan secara general, dan ini akan menjadi inti dari pembahasan kita adalah ternyata kesaksian pribadi. Cerita diri kita sendiri ya, bukan cerita orang lain atau cerita tentang firman Tuhan itu sendiri, tapi kesaksian pribadi. Mengapa? Karena katanya bagi orang yang skeptis, sulit untuk membantah pengalaman orang. Kalau memang orang itu sudah alami seperti itu, saya mau bilang apa gitu kan ya, ini true story gitu. Beda kalau misalnya kesaksian itu katanya tentang doktrin atau tentang penafsiran Alkitab, lebih banyak alasan mereka untuk menyerang itu ya dari berbagai macam posisi. Nah, terus yang berikutnya katanya kesaksian pribadi itu tidak selamanya harus merupakan pertobatan yang dramatis seperti tokoh Paulus yang nanti akan kita bahas ya, bagaimana tiba-tiba dia buta yang dari pembunuh akhirnya jadi pengabar Injil gitu kan. Tidak selamanya harus seperti itu, dan kita juga tahu kehidupan kita masing-masing berbeda-beda gitu kan ya. Ada yang perjalanannya pelan, ada yang cepat sekali, dan orang suka untuk mendengarkan hal tersebut. Jadi itu adalah pendahuluan bagi kita kali ini. Kita akan masuk setelah melihat yang satu ini. Memulai pembahasan kita dalam pekan ini, sebelum membahas mengenai apa cerita yang kita
punya untuk bagikan kepada orang lain, kita mau melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang membagikan cerita pribadi mereka. Tokoh yang pertama, ini katanya saksi yang tidak mungkin, yang sebenarnya sulit untuk dipercayai ya, tapi kisahnya dia menarik. Boleh tolong Norman jelaskan? Ya, jadi ini kisah mengenai seorang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Nah, kalau di sekolah sahabat kita kan bahwa Gerasa itu termasuk daerah di dalam Dekapolis, pendeta ya. Itu Dekapolis itu, Deka itu 10, polis itu berarti kota, jadi itu ada 10 kota. Mereka disatukan oleh kebudayaan yang sama, oleh bahasa yang sama. Nah, orang yang kerasukan ini itu bahkan sudah sampai dicap nih orang gila nih orang nih. Karena tindakan dia nggak pernah terduga dan apa yang dilakukan itu kadang cenderung kasar gitu. Tapi Yesus melihat bahwa orang ini tuh merindukan sesuatu gitu. Orang ini butuh kasih Kristus dan akhirnya disembuhkan. Dan roh jahatnya ya seperti di dalam kita tahu ya, di dalam Markus itu 5 ayat 15 sampai 20, roh jahatnya dipindahkan ke dalam babi, lalu babinya terjun ke dalam jurang. Nah, yang paling unik sebenarnya ada di ayat Markus 5 ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadi kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Sesuatu yang, tindakan yang, apa ya, kalau menurut saya sih ini nggak terduga kayak, ya kan dia sudah diselamatkan nih, kenapa nggak Yesus naikin aja gitu ke dalam perahu ngikutin Yesus. Tapi yang Yesus mau sebenarnya adalah bahwa kesaksian kamu tuh bisa jadi impactful. Seseorang yang tadinya apa ya istilahnya ya, seseorang yang tadinya kerasukan roh jahat, orang yang berdosa tapi setelah dikembalikan ke dalam kondisi yang semula, maka apa yang dia alami ketika dia bagikan kepada keluarganya, ketika dia bagikan kepada teman-temannya, itu menjadi satu berita yang besar, jadi satu berita sukacita, sehingga itu lebih baik untuk menjangkau sampai, kalau sahabat kita katakan, menjangkau ke 10 kota di Dekapolis ini, gitu. Ellen G. White, di sekolah sahabat kita ya, Ellen G. White menyatakannya dengan baik, sebagai saksi-saksi bagi Kristus, kita harus memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat dan dengar serta rasakan. Jika kita mengikuti Yesus langkah demi langkah, kita mempunyai sesuatu yang benar yang menceritakan mengenai jalan yang melaluinya. Ia telah memimpin kita. Kita dapat menceritakan bagaimana kita telah menguji janjinya. Dan ternyata janji itu benar. Yang jadi penekanan di sini adalah bahwa Allah tuh seringkali menggunakan seseorang atau seringkali tuh menggunakan cara yang menurut kita tuh nggak mungkin sebenarnya. Tapi entah bagaimana itu menjadi lebih efektif bahkan di luar nalar kadang-kadang seperti itu sih. Oke, menarik ya bahwa nah ini akan menjadi pertanyaan nantinya. Oke, terima kasih Norman. Kalau bagi sahabat orang muda yang bingung apa yang harus disaksikan gitu ya, sebenarnya di pelajaran kali ini jelas apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sama seperti yang orang kerasukan roh jahat itu ya, apa yang dia ketahui walaupun waktu itu pikirannya terganggu, tapi karena dia menjadi saksi atas apa yang terjadi dalam dirinya, itu yang menjadi modalnya untuk bersaksi. Nah pendeta, ketika kita bersaksi menceritakan pengalaman pribadi kita, bagaimana kita mencari keseimbangan, jangan sampai cerita kita kayaknya lebih ditonjolkan daripada firman atau kebenaran atau kebaikan Tuhan itu sendiri. Gitu. Oke, nanti itu akan dibahas di hari dibahas berikutnya. dari Selasa ya. Oke. Nah, itu artinya Secara singkat boleh pendeta. Orang akan terima kesaksian kita kalau ada buahnya. Buah, oke. Ada buahnya. Itu buku Markus katakan itu kan, kita tahu itu pohon apa terlihat dari buahnya. Jadi begini, saya tadi cari ilustrasi yang cocok apa yang disampaikan Norman begini. Kita kan punya teman sekolah nih, SMA, SMP. Siapa yang paling bandel dulu? Coba inget-inget dulu. Paling bandel banget. Terus sekarang di mana dia sekarang berada? Coba bayangkan teman kita yang paling bandel banget itu, tiba-tiba sekarang orang yang paling baik banget. Sering terjadi sih pendeta. Apa yang Jadi penasaran. kita exciting kan Iya. mendengarkan. Ini anak lu bandel banget ini loh.
Gak mungkin dia bertobat ini. Ya, bahkan teman-teman bilang, saya punya pengalaman waktu saya ngajar di Siantar Jalan Nias. Saya masih pendeta muda, gembala jemaat di sana, gembala distrik, pegang beberapa jemaat, pendeta muda yang masih muda. Jadi begitu masuk hari pertama ngajar, guru-guru langsung bilang, pendeta itu ada tuh anak kelas 3 kalau saya tidak salah ingat. Itu bandel banget, udah mau kami pecat, itu narkoba begini. Waduh. Saya masa tertantang juga, ini yang mana orangnya kan begitu. Jadi begitu masuk kelas, kancingnya terbuka sampai sini. Lalu saya bilang, saya bukan mau katakan apa yang saya buat bagus, bukan. Saya mau ceritakan anak itu. Saya bilang, oke, semua dapat nilai 10 di kelas saya dengan catatan bawa Alkitab dan segala macam. Sekali waktu masuk kelas, saya bilang, coba kamu baca. Dia bilang, enggak, saya enggak punya Alkitab. Saya bilang, saya bukan bilang kamu bawa Alkitab, baca. Saya bilang, baca Alkitab. Pemirsa tahu, dan Ivy Norman, di kelas saya, dialah orang yang paling rajin bawa Alkitab jadinya. Wah. Ya, sampai guru-gurunya bilang, guru-guru bilang, kok bisa pendeta? Gak tahu. Apa yang pendeta buat? Gak ada. Saya hanya bilang dia baca Alkitab. Sekarang dia tidak tahu dia di mana. Tapi ada cerita yang lain. Saya juga ngajar, ini anak seperti nggak ada harapan masa depannya lah. Kalau istilah kami dulu madesu, masa depan suram. Masih belum. Masih ada itu istilah. Lalu orang tuanya pun telepon saya, pendeta tolonglah anak saya ini kalau bisa jadi sama seperti pendeta. Saya bilang, aduh apa yang mau saya buat? Nggak ada kuasa saya. Norman tahu, Ivy tahu, sekarang dia menjadi pendeta. Wah. Di Jakarta ini. Sudah S2. Waduh. Bayangkan salah satu anggota eksekutif di Jakarta. Sampai situ aja. Jangan detail lagi. Bayangkan. Menarik. Jadi orang lihat kan, kok bisa gitu loh. Ya. Jadi itulah yang diceritakan oleh orang yang kerasukan ini. Kalian tahu kan, dulu aku kan orang gila kan. Yang menguasai aku itu bukan satu, legion. Legion itu legium banyak itu. 500 kalau nggak salah legium. Ya, satu pasukan. 500 ya. Kok bisa berubah? Kan ditanya, kenapa bisa berubah? Karena kasih Kristus lah yang mengubah aku. Selesai udah. Di situ kuasanya. Di situ kuasanya. Kuasanya apa? Kesaksian pribadi. Oke, kita akan melihat tokoh berikutnya dengan kesaksian yang lain setelah yang satu ini. Setelah melihat tokoh orang gila di Geraza, sekarang kita mau lihat dua Maria. Kedua tokoh ini, mereka lah yang pertama kali menemukan kuburan Yesus terbuka dan kosong. Berarti Yesus di mana gitu kan? Yesus telah bangkit. Setelah melihat kejadian ini, reaksi dari Maria adalah berlari cepat untuk memberitahukan para murid-muridnya yang pada waktu itu sedang diliputi kesedihan, ya kan, bahwa Yesus telah bangkit. Dari respon kegembiraan ini, dari respon yang tidak bisa diam, tapi ternyata disambut dengan, jadi kayak bertepuk sebelah tangan ya, dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa kuburan Yesus telah kosong, mereka tidak segembira Maria, malah ditolaklah. Mereka tidak percaya katanya apa yang Maria lihat, yang Maria saksikan. Sebenarnya intinya itu, walaupun pendek ya. Tapi inilah yang menjadi pengalaman pribadi kita semua. Kesaksian ataupun pengalaman hidup yang telah kita alami, seberapa baiknya itu pun tidak selalu diterima baik oleh orang-orang, ya kan? Saya juga pernah punya pengalaman setelah, kalau tidak salah 2 atau 3 tahun berkuliah di luar negeri, saya mendapatkan beban baru ya. Saya belajar mengenai Alkitab secara mendalam itu waktu kuliah di luar, walaupun dari kecil sudah Advent gitu kan, tapi tidak selamanya orang yang dari kecil sudah di Kristen mengalami sudah kuat dalam iman gitu kan. Perlu pengalaman sendiri. Ketika saya hidup sendiri di luar, mungkin waktu Norman juga kuliah sendiri di UNAI, ada pengalaman rohani tersendiri ya kan dengan Tuhan gitu. Jadi mengerti, oh ternyata Tuhan nyata kok, ketika saya susah, saya berdoa, ada jawabannya seperti itu. Saya kembali ke Indonesia, liburan, saya ceritakan pengalaman saya,
Tapi kok muka orang-orang kayak datar-datar aja gitu. Bagi saya ini kan cerita wah gitu kan. Si Ivy yang dulu pemalu, nggak mau bersaksi, sekarang jadi mau bersaksi gitu. Tapi kenapa orang kok responnya flat-flat aja gitu. Dalam menghadapi penolakan seperti itu, apa yang sebaiknya menjadi sikap kita? Apakah salahnya di pengalaman kita? Apakah salahnya di penyampaian kita? Atau bagaimana? Nah, ini yang mau kita diskusikan. Sebelum ke pendeta mungkin ke Norman dulu. Waduh. Simpan aja kok. Pernah nggak kamu menceritakan sesuatu, ini berarti kesaksian rohani lah ya, tapi tidak direspon sebagaimana yang kita inginkan gitu. Setelah Norman pikir-pikir, di mana titik kurang pasnya gitu. Apakah di cara penyampaian kamu atau kayak cerita saya nggak kena kayak dia, mungkin salah cerita kali, mungkin saya harus cerita yang lain gitu. Menurut kamu gimana? Pernah sih kayaknya kalau cerita mengenai pengalaman rohani, kalau aku sih mungkin kendalanya kadang di cara penyampaian, sama di tidak relate dengan orang tersebut gitu. Jadi kadang ya terpental balik gitu. Nah ini mungkin sebelum ke pendeta David, itu mungkin pentingnya persahabatan itu kali. Kalau orang tahu kita kan lebih didengar lah daripada orang-orang yang tidak tahu kita. Pendeta David gimana pendeta? Cara menyikapi penolakan dari kesaksian kita. Awalnya kesel sih ya. Pendeta juga pernah. Oh iya, awalnya kesel. Karena itu tadi masalah jam terbang lah ya istilahnya ya. Okay. Jadi dengan lamanya pelayanan, maka penolakan itu ya kita anggap ya udah memang itulah yang menjadi menjadi kita punya bagian. Syukur masih ditolak, orang lain dilempar. Orang lain malah ada yang dibunuh kan gitu. Kita masih syukur apa ditolak. Oke. Saya ingin tambahkan masalah Maria ini dengan sebuah cerita. Jadi pernah ada seorang ibu kirim WhatsApp sama saya. Dia bilang, "Pendeta ini lagi asik nih pembahasan diskusi kami," katanya. "Oh, bagus," saya bilang. Ada pertanyaan katanya, "Kenapa kalian tidak rayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember," katanya. Saya sudah mengerti arahnya kemana. Lalu ditambahkan kalimatnya, "Orang lahir saja dirayakan. Masa kalian tidak?" Lalu saya bilang, ya memang benar. Tapi dari sekian banyak orang lahir kan gak kita rayakan semua. Lalu saya berikan beberapa ayat. Banyak orang lahir, banyak orang mati, tidak semua kita rayakan. Tapi hanya Yesus yang bangkit. Dari yang pernah lahir, pernah mati, hanya Yesus yang bangkit. Jadi, yang perlu kita syukuri adalah bukan hanya kelahiran dan kematian, tetapi yang paling kita syukuri adalah kebangkitannya. Sama seperti Rasul Paulus katakan kan, sia-sia keyakinan kita kalau Yesus nggak bangkit. Kan begitu. Nah, ini kan Maria lihat langsung. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan? Bersaksi bahwa Yesus bangkit. Nah, Rasul Paulus katakan juga bahwa pada saat kamu dibaptiskan dalam air, berarti kamu sudah memberitakan bahwa kamu sudah mati dan bangkit di dalam Kristus. Kan itu. Sederhananya adalah, jangan pernah malu-malu kalau kita diminta dibaptis. Ya, Roh Kudus sudah gerakan kita untuk dibaptis, terima. Karena apa? Kita sudah menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, dan yang paling penting, Yesus sudah apa? Sudah bangkit. Lalu saya bilang kepada ibu ini, jangan persoalkan siapa yang mengatakan bahwa hari lahir Yesus sudah, bukan itu poinnya. Itu silakan saja mereka keyakinan masing-masing. Tapi poin yang paling penting adalah kebangkitan daripada siapa? Yesus. Itu yang perlu kita peringati dan itu yang perlu kita kabarkan. Nah, yang sering menjadi praktek adalah seperti Yesus pernah katakan kepada Yohanes waktu Yesus mau mencuci kaki Yohanes kan? Gak usah katanya. Lalu saya katakan harus, dan kalau gitu jangan hanya kaki, semualah. Siapa yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi. Kenapa saya katakan demikian? Baptisan itu adalah kematian Yesus dan kebangkitannya, itu diperingati dalam bentuk perjamuan.
Tapi sangat disayangkan banyak orang pada waktu diajak ikut perjamuan di akhir kuartal, apa mereka katakan? Masih banyak dosa. Lah, kematian Yesus kan untuk orang-orang yang berdosa. Iya kan? Justru orang yang paling banyak dosanya yang harus ikut perjamuan. Nah, saya bukan katakan perjamuannya, tapi bagaimana hubungannya mengabarkan Kristus yang telah bangkit dengan kehidupan kita sekarang modern ini. Ya, kehidupan kita modern sekarang. Apakah pada waktu kita memperingati kebangkitan Yesus memberitakan kebangkitan Yesus dalam bentuk perjamuan, kita sedih atau ceria? Seharusnya cheerful kan, bukan kita sedih, sudah menang gitu. Karena kita sudah bebas dan sudah lepas. Oke, terima kasih. Berarti tadi pengalaman Maria, kesaksian Maria menjadi bagian kita konstan ya. Karena kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus itu selalu ada di fase-fase kehidupan kita. Baik, kita akan lanjutkan kembali melihat tokoh yang berikutnya. Tetaplah bersama kami. Baik, tibalah kita di masa pertumbuhan gereja mula-mula. Bagaimana sih fungsi dari kesaksian membawa begitu pesatnya pertumbuhan pada saat itu? Dan apa bedanya dengan pertumbuhan gereja zaman ini? Mungkin apa kesaksiannya berbeda sehingga berbeda gitu pertumbuhannya? Boleh tolong pendeta jelaskan? Oke. Di pelajaran hari Selasa ini sederhana saja. Seperti yang saya terangkan, sampaikan di hari kemarin, yang akan dilanjutkan besok kan begitu. Yeah. Jadi orang itu akan tersentuh kalau melihat seseorang dengan perubahan yang drastis. Okay. Itu akan tersentuh sekali. Ya, tersentuh. Contoh, ini satu contoh saja Ivy. Saya suka nyanyi, tapi tidak bisa nyanyi. Suara saya kompromi. Bergetar gitu kan. Yeah. Jadi satu ketika kami mau buat vokal group virtual lah gitu kan, ditayangkan di angkatan kami. Jadi begitu dikasih tahu, kita nyanyi yuk, rekaman lagunya ini. Hari pertama, kedua, ketiga itu hanya mungkin 4-5 orang yang submit. Nyanyiannya. Iya. Lalu saya harus rekam juga dalam hati saya kan. Jadi saya rekam, saya masukkan. Jadi pas pertemuan saya bilang, lihat, suara saya yang jelek gini aja berani masukin. Yang lain masukin. Alhasil 55 video masuk. Wow. Untuk proyek kedua kita harapkan ada. Maksudnya gini, orang tahu saya tidak bisa nyanyi. Tapi saya suka nyanyi. Dan suka dengar lagu. Tetapi dengan keberanian saya mengupload itu, orang, ini jelek aja berani. Masa berarti sama-sama jelek juga berani gitu loh. Iya. Poinnya berani bukan jelek. Poinnya itu. Nah, bayangkan contoh kita lihatlah Paulus, Yakobus, siapa-siapa lagi, Filipus. Kan ketemu dengan yang 3.000 orang yang dibaptis itu kan. Ini kan dulu pemarah nih orang ini. Kok tiba-tiba jadi peramah gitu loh. Kok bisa gitu. Kok bisa? Ya mereka bilang, oleh karena kasih Kristus yang mengubah kami. Selesai kan? Nah, dengan kesaksian seperti itu, orang tidak akan ada yang bisa bantah. Bukan bicara masalah doktrin, pintar doktrin, pelajaran sekolah sahabat kuartal lalu, pelajaran sahabat 13 katakan, bukan seberapa faham kita tentang Alkitab. Bukan itu. Yang paling penting seberapa banyak yang kita hidupkan dari yang kita paham itu. Itu yang paling penting kan. Nah, sama dengan pelajaran hari Selasa ini. Pada waktu orang itu menunjukkan perubahan karakter dan tabiatnya dari hari ke hari semakin baik, tentu orang akan apa? Akan tertarik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, itu mengindikasikan bahwa semua orang suka dengan yang baik. Lihat Galatia pasal 5 ayat 21 dan 22 itu ya. Buah roh. Saya suka dengan kalimat terakhir. Tidak ada hukum yang bertentangan dengan itu. Iya kan? Artinya semua orang suka dengan perubahan, dengan buah-buah roh. Orang suka dengan apa? Dengan kelakuan orang yang baik.
Jadi kesaksian itu akan efektif kalau kita lihat dari apa? Perubahan kehidupan kita. Banyak artis-artis pop, artis-artis rohani, orang-orang terkenal berubah mendedikasikan dirinya menjadi seorang pengkhotbah banyak. Dan banyak orang yang apa? Terkesima. Dan saya pikir pemirsa juga lihat di media sosial atau di YouTube ada seorang pendeta yang mendedikasikan dirinya untuk mendekati orang-orang yang apa istilahnya termarginalkan. Karena dia dulu dari situ. Dia pernah dari situ, lalu dia apa? Merasakan sentuhan daripada Roh Kudus, merasakan pengorbanan Kristus, sehingga dia mendedikasikan untuk pergi kepada orang-orang yang marginal yang pernah yang dia pernah lalui di masa lalunya. Betul. Tapi apakah selalu cerita yang dramatis yang orang cari? Bisakah orang yang memang kehidupannya saleh gitu ya dari dulu sampai orang kagum gitu, bisa ya orang baik terus gitu? Kan itu juga bisa jadi suatu ketertarikan sendiri ya. Udah dijelekin orang tapi tetap sabar gitu. Apa peran kesalehan dalam menjadi kesaksian kita? Saya lupa di hari apa di pelajaran kita ini, tapi saya ingat, atau sorry, pelajaran kuartal lalu sahabat 13 dikatakan begini. Pertobatan itu bukan sebuah momen masa lalu. Kalau Norman ingat pelajaran sahabat kuartal sahabat 13. Pertobatan itu harus everyday. Itu ditulis dalam Kebahagiaan Sejati. Di hari Rabu juga ada pendeta? Ada ya, hari Rabu ada ya. Oke. Bagiannya Norman. Iya. Apa-apa pendeta. Kalau saya ingat kuartal yang lalu. Oke. Jadi pertobatan itu adalah bukan masa lalu. Tapi pertobatan itu adalah berlangsung setiap saat. Jadi orang baik terus itu bukan berarti dia baiknya dulu. Maksudnya startingnya bukan dulu. Memang startingnya dulu, tetapi restartnya setiap hari. Makanya buku apa sih yang katakan selalu baru tiap pagi. Ratapan. Ya, lamentation ya. Ratapan. Selalu baru tiap pagi. Jadi entah itu baik terus, entah itu baru sekarang. Poinnya adalah ada pertobatan perubahan dari kehidupan orang itu, tetapi orang lebih eye catching itu kalau sesuatu yang dari hitam menjadi putih gitu loh, itu yang eye catching. Kita bicara eye catching kan, tapi secara prinsip itu sebetulnya sama. Tuh, karena namanya juga pengalaman orang, kita tidak bisa bantah ya kan. Kalau memang itu baik, bisa menjadi pelajaran bagi kita juga. Oke, kita akan lanjutkan mulai masuk kepada bagaimana nih cerita kita ya kan setelah yang satu ini. Setelah melihat kesaksian dari orang yang kerasukan roh jahat, Maria, murid-murid Yesus, bagaimana nih gambaran kita yang ingin membentuk cerita kita sendiri untuk membagikannya kepada orang lain? Gimana Norman? Kita masuk kepada hari Rabu berarti ya, membagikan pengalaman kita. Nah ini dia menekankan pada Kisah Para Rasul 26 ketika Paulus dihadapkan ke Raja Agripa pada saat itu, kan lagi diadili. Ini sebenarnya ceritanya bagus karena Paulus itu bercerita bagaimana dia dulu sebagai seorang penyiksa, sehingga dia berubah, dia bertobat, dia bertemu dengan Tuhan, dia bertobat, dia akhirnya menjadi seorang pengabar Injil. Kayak curhat sebenarnya. Iya, sebenarnya sih lebih kayak curhat tuh di pengadilan. Di pengadilan curhat ya. Okay. Dia cerita, sampai bahkan Agripa tuh dia bilang kan hampir-hampir kamu membuat saya menjadi seorang Kristen. Saking dalamnya dia punya cerita pada saat itu. Nah, yang jadi penekanan kita pada hari Rabu adalah bahwa membagikan pengalaman kita itu adalah sesuatu yang dinamis. Dia itu lebih kayak bagaimana Tuhan mengubah kita di masa lalu, bagaimana Tuhan menuntun kita di masa sekarang, dan apa yang akan Tuhan perbuat bagi kita di masa depan. Dan berbicara mengenai bersaksi itu berarti bukan penekanan, bukan pada kita, bukan pada saya. Saya
telah A, saya telah B. Enggak, tapi penekanannya kepada Tuhan itu baik loh. Tuhan itu yang telah mengubah saya. Jadi penekanannya lebih kepada bagaimana Allah telah mengampuni, Allah menuntun, dan Allah menyediakan sebuah masa depan yang lebih baik bagi saya. Ini ada yang bagus di hari Rabu paragraf kedua terakhir. Ya. Meskipun Yohanes dan Paulus memiliki pengalaman hidup yang berbeda, mereka berdua memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus. Pengalaman mereka dengan Yesus bukanlah pengalaman yang terjadi pada titik tertentu di masa lalu dan kemudian berakhir. Itu adalah pengalaman sehari-hari yang dapat berkelanjutan tentang bersuka cita dalam kasih-Nya dan berjalan dalam terang kebenarannya. Ini tadi yang kayak pendeta bilang ya, bahwa pertobatan itu nggak cuma sekali, tapi setiap hari itu terjadi, setiap hari itu ada. Tapi yang jadi pertanyaan nih pendeta, tanya lagi saya. Silahkan. Iya, jadi pertanyaan ini. Kadang kan kalau ngomongin soal pertobatan, kadang kan kita kayak setiap hari bertobat itu maksudnya tuh gimana gitu loh. Apakah setiap hari memang saya harus melakukan sesuatu yang wow sehingga orang amazed gitu, atau gimana gitu loh? Karena banyak orang yang nggak nangkep gitu. Setiap hari bertobat itu bagaimana? Oke, sebelum ke sana, pertanyaan Ivy kemarin kan ini terjawab nih. Iya. Yohanes dengan Paulus kan dua karakter yang berbeda. Satu yang wow Satu banget extrovert, gitu. satu introvert. Nah, maksudnya Paulus kan pertobatannya luar biasa tuh. Tapi Yohanes kan orang yang slow, kalem-kalem, baik dari awal kan gitu. Tapi itu oke. Kita harus mengerti apa sih arti bertobat. Kan itu yang paling penting. Lalu apa sih dosa yang diwariskan itu kita perlu mengerti konsep. Saya akan terangkan sederhana saja, mengulangi saja Norman dan pemirsa. Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. 1 Yohanes 3:4. Dosa yang diwariskan berarti sifat melanggar inilah yang diwariskan. Jadi mau bawaannya itu maunya melawan aja gitu. Rebel gitu berarti. Dibilang A, pengennya B, dibilang B, pengennya A gitu. Pokoknya melawan terus. Ilustrasinya seperti kalajengking. Ilustrasi soalnya itu tidak bagus secara storytelling, tapi maknanya ada. Saya pernah ceritakan di pelajaran sekolah sama seperti ini dan mengulangi saja. Jadi cerita antara kalajengking dan buaya. Jadi ngobrol kalajengking sama buaya kan. Buaya, anterin gue dong nyebrang ke sono. Buaya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau, kata kalajengking? Ntar lu nyengat. Janji deh, janji. Enggak, swear. Bener ya kata buaya. Pendek cerita, naiklah kalajengking di punggung buaya. Ngobrol-ngobrol, ngapain di tengah-tengah penyeberangan, cut. Kan nyengat kan, kata buaya. Gimana lah, gue memang kebiasaannya nyengat. Begitulah manusia itu. Artinya, itu poin pertama ya. Lalu poin kedua, apa arti bertobat? Kan balik ke jalan yang benar. Apa hubungannya dengan pelajaran kemarin, ratapan, lamentation itu, selalu baru tiap pagi. Jadi, pada waktu kita bangun pagi, yang ada dalam pikiran kita itu apa? Melawan. Iya kan? Karena memang udah karakter kita seperti kalajengking itu. Sehingga waktu bangun pagi yang perlu kita lakukan, Tuhan kasih tahu kemana saya mau pergi. Artinya apa? Ajari saya ke jalan yang benar. Artinya apa? Bertobat. Iya kan? Jadi tidak seharus yang bisa saja wow, tapi wow itu kan relatif. Contoh saja kan. Anak-anak muda nih yang kos-kosan. Ajaran gereja kita tentang lifestyle kesehatan itu adalah tidur cepat, bangun cepat. Kan gitu. Biasanya dia tidur lambat, bangun lambat. Kali ini dia tidur cepat, bangun cepat. Kan orang lihat, wow, berubah nih anak nih. Iya kan? Itu salah satu contoh saja. Dan yang pasti satu perubahan itu akan mengwowkan orang. Perubahan itu akan mengwowkan orang. Itu ya sudah pasti. Nah, wow-nya itu wow atau wow. Tetap mewowkan orang gitu. Kenapa? Karena tulisan nubuat katakan, mujizat yang terbesar di dunia ini yang pernah terjadi adalah bertobatnya satu orang manusia. Artinya Pak, wow. Cuman wow. Dan mungkin kesaksian itu tidak harus wow kalau menceritakan
akhir produknya gitu ya. Oh saya udah sehat nih, baru wow gitu kan. Selama perjalanan kan juga itu merupakan suatu apa tadi di pelajaran hari sebelumnya, bagaimana Tuhan memimpin, ya kan? Hari ini misalnya dia mau jadi vegetarian mungkin kan, hari ini saya nggak makan daging loh pemirsa gitu, karena kan suatu hal yang wow. Mau besoknya dia makan daging lagi, besoknya enggak lagi, ya tetap dibagikan gitu. Saya pernah jatuh, tapi saya terus berusaha, ini adalah pimpinan Tuhan gitu. Jadi mungkin kadang orang takut bersaksi karena mereka pikir cerita saya biasa aja gitu, kayak belum di endingnya, masih di tengahnya gitu. Padahal kalau kita yakin Tuhan yang memampukan kita, kenapa tidak itu kan? Itu sudah kebaikan Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Melanjutkan cerita mengenai Paulus dan Agripa. Ternyata ceritanya tidak berakhir di Norman tadi ya. Ada satu hal yang bisa kita amati di sini, bahwa Paulus memiliki sesuatu yang Raja Agripa tidak miliki. Ya, jadi dia ada sesuatu untuk ditawarkan. Ini menjadi pertanyaan kepada kita, apa nih yang bisa kita tawarkan ke orang lain yang membuat mereka melihat, oh iya ya hidupnya si Ivy, Norman, Pendeta David beda gitu ya. Waktu Paulus menceritakan ceritanya, dilihatlah kontras. Paulus itu orangnya sekarang ramah, sekarang ya, dulunya dia bengas gitu kan. Pemarah dan peramah. Dari pemarah jadi peramah. Sekarang dia orangnya ramah ketika dia membuka ceritanya kepada Agripa. Dia juga orangnya jadi, kok bisa ya ceritanya personal gitu. Dulunya dia orang yang juga pembunuh, terkesan dingin, tidak bisa berbicara hati ke hati gitu. Tapi kalau sekarang Paulus bisa nih berbicara ke hati dari Raja Agripa. Sedangkan Raja Agripa orangnya sinis, skeptis, keras, benar-benar acuh tak acuh. Sebenarnya kalau dilihat ini Paulus dulu kali ya, karakternya kayak gitu. Nah, karena Paulus memiliki sesuatu hal yang berbeda dari Raja Agripa, disitulah yang membuat Raja Agripa seperti terbuka matanya gitu ya. Ini berarti implikasinya kepada kita sekarang. Kadang orang-orang muda dengan iman Adventnya merasa malu, kok saya beda ya sama orang lain gitu. Akhirnya dia pengen sama dengan dunia gitu kan. Sedangkan Paulus bangga dengan perbedaannya dia, karena dia berbeda, dia memiliki sesuatu to offer gitu kan, sesuatu untuk ditawarkan. Dan tadi lihat-lihat perbincangan dari Norman dan juga pendeta di hari berikutnya, saya jadi mikir gitu, apakah ini alasan orang kalau diminta, adakah kesaksian di hari Sabat pagi ini, ya masih sehat, diberikan nafas kehidupan gitu kan. Di situ-situ aja kesaksiannya, saya sampai merenung gitu ya, kenapa ya orang kesaksiannya itu, ini pasti ada sesuatu yang tidak benar gitu kan. Apakah Tuhan kebaikannya hanya sebatas memberikan nafas kehidupan sehingga saya tidak ada kesaksian yang lebih gitu. Apakah jadi pertanyaannya seperti di hari Selasa yang di bagian bawah. Apakah kita hanya sekedar mengenal Kristus tapi nggak bisa membagikan Kristus gitu. Karena kayak Norman tadi bilang, jangan-jangan nggak ada pertobatan harian, jadi ceritanya itu-itu aja gitu kan. Kalau misalnya kita berdoa, mengklaim janji Tuhan, terus Tuhan kasih, kan pasti itu bisa menjadi kesaksian kita di hari Sabat gitu kan. Tapi apakah karena orang hidupnya begitu-begitu aja, sehingga waktu datang hari Sabat diminta kesaksian, ya kesaksiannya gitu-gitu aja gitu kan. Pendeta melihatnya bagaimana pendeta? Apa kendalanya sampai orang kok kesaksiannya itu aja, gak ada cerita baru gitu? Mungkin masalah kalau orang muda bilang kurang jalan-jalan kali ya. Kurang jalan-jalan. Saya maksud begini, semakin orang banyak merasakan mendapatkan sesuatu, dia akan semakin bersyukur. Semakin orang merasakan bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu, lalu dia akhirnya bisa seperti sekarang ini, tentu orang akan semakin bersyukur gitu loh. Saya tidak berani mengejudge kenapa orang itu cerita itu saja. Tapi saya punya pengamatan. Ini pengamatan bukan survei, beda. Pengamatan adalah
banyak orang menganggap bahwa saya bisa seperti sekarang ini oleh karena saya mampu. Itu yang menjadi persoalan. Padahal seperti lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Ya, Norman sama-sama tamat kuliah dari Unai, Ivy sebentar lagi tamat kuliah dari kampusnya. Sama-sama tamat, tapi untuk bekerja di satu perusahaan favorit itu kan satu kesempatan. Kan begitu kan. Bahkan ini saya punya pengamatan dan pengalaman, waktu kuliah nilainya bagus, setelah kerja ya biasa-biasa aja. Justru yang dulunya biasa-biasa justru kesini Bagus, berbeda bandingkan waktu dia kuliah. Itu kan artinya sebuah kesempatan gitu. Jadi kalau saya punya pengamatan saya ya, banyak orang merasakan bahwa hidup saya seperti ini ya memang karena saya. Ya kan gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, mungkin dia tidak punya tujuan hidup. Ya, dalam arti begini, Paulus mengerti bahwa tujuan hidup dia itu bukan dunia ini. Tujuan hidup dia adalah nanti, masa depan. Jadi dia exciting gitu. Kalau orang tujuannya di sini, ya orang kalau nggak punya target kan nggak bergerak itu. Tapi kalau orang punya target, dia akan apa? Kejar terus. Jadi banyak orang yang anti dengan target. Target itu adalah stimulus, trigger membuat orang apa? Maju. Contoh bangun pagi kan, bangun pagi orang yang nggak punya target, nggak punya kerjaan, nggak pengen dia cepat bangun. Tidur lagi. Makanya saya pernah dengar satu sebutan begini, orang yang paling tidak punya waktu di dunia adalah pengangguran. Iya kan? Iya. Mau pergi ke sana terlambat, ya orang nggak ada yang mau dikerjain. Tapi kalau orang yang paling ini kan diatur waktunya, sebaik mungkin. Jadi kembali ke pertanyaan Ivy tadi, kira-kira apa? Kalau saya mengamati ya, saya tidak berani mengejar. Saya mengamati, ya istilahnya mereka kurang jalan-jalan lah ya, kurang mengerti kemana arah hidup mereka. Lalu bisa jadi juga mereka malu, ya aduh udahlah. Nanti kesannya sombong lagi, banyak alasan. Tapi kalau memang sudah seperti yang saya ceritakan pekan lalu, seorang anak sudah jatuh cinta, nggak ada yang bisa ngerem itu loh. Nggak ada yang bisa ngerem. Sama seperti ilustrasi pekan lalu. Kalau cewek sudah suka dengan satu brand, diledekin sama temannya cewek, nggak peduli itu loh. Iya kan, malah ditawarin terus. Dan ini salah satu marketing yang sukses adalah dia menggunakan produk yang dia tawarkan dan menikmati produk yang ditawarkan. Kalau dia tidak menikmati, repot itu. Ya biarlah ini menjadi momentum untuk menanyakan diri sendiri ya, kenapa kok saya enggan bersaksi gitu? Apa alasannya? Apakah karena doanya udah doa hafalan gitu kan ya. Jadi jawabannya juga jawaban hafalan gitu kan. Gak ada yang baru dari kehidupan kita. Semoga ini boleh menantang sedikit. Baik, kita akan masuk ke konklusi. Tetaplah bersama kami. Baik, bolehkah Pendeta David Panjaitan memberikan esensi dari bersaksi di dalam pendalaman hari Jumat ini dan juga kesimpulannya? Oke. Jadi bersaksi ini bukan satu hal yang simpel ya, satu hal yang kompleks. Ya. Di sana kita harus sudah merasakan apa itu Injil. Di sana juga berperan karunia Roh. Di sana juga berperan bukti perubahan yaitu buah-buahnya. Itu satu hal yang satu kesatuan yang komplit, bukan kompleks ya. Satu kesatuan yang komplit, bukan kompleks. Kalau kompleks itu kesannya complicated. Rumit. Ini satu kesatuan yang kompleks. Makanya kalau ada satu pertanyaan orang demikian, mana lebih dulu orang dibaptiskan oleh air atau dibaptiskan oleh Roh? Saya akan jawab pertanyaannya itu di ruang kelas yang mana? Di ruang kelas di ruang kelas pertobatan atau di ruang kelas penginjilan? Bisa dapat poin saya. Kalau di ruang kelas pertobatan dia harus baptisan air lebih dulu. Kalau di ruang kelas penginjilan jawabannya adalah harus dibaptis oleh Roh. Karena di dalam Kisah pasal 2 itu berbicara tentang penginjilan.
Tapi dalam dua konteks ini, semua itu adalah dipengaruhi oleh Roh Suci. Ya. Orang mau dibaptiskan oleh air kan dipengaruhi oleh Roh Suci. Nah, orang mau dibaptiskan oleh Roh itu semua dipengaruhi oleh apa? Roh Suci. Jadi satu kesatuan yang komplit ya, saya katakan satu kesatuan yang komplit. Artinya di satu sisi dia menerima Injil dari sorga itu berkat pengaruh Roh Kudus. Lalu dia bisa berbicara juga berkat pengaruh Roh Kudus. Dan dia bisa berubah juga oleh karena apa? Roh Kudus. Itu satu kesatuan yang komplit yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan apa? Dengan yang lain. Jadi kesaksian yang menggembirakannya sesuai dengan judul pekan ini, apa judulnya? Kesaksian yang menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi. Saya akan menyimpulkan dengan satu gambaran yang terjadi dan yang sering saya amati. Norman, Ivy, dan banyak di antara kita pernah melihat proses akhir sebuah KKR, panggilan orang untuk dibaptiskan. Pernah lihat itu ya? Lalu lihat juga pada waktu orang berdiri di depan, menyatakan penerimaan mereka terhadap ajaran gereja kita dengan 13 bacaan itu. Coba ingat-ingat, muka mereka ceria atau menyedihkan gitu. Pak nunduk semua. Yang mana yang biasa terjadi coba? Menyedihkan kan? Lalu orang lihat yang belum mau untuk dibaptis ya, belum mau, ini alasannya banyak ya. Ya menolak Roh Kudus, belum bicara. Terus kalau lihat, terus ngapain gue sama dengan mereka? Mukanya sedih semua gitu loh. Ya kan? Mungkin itu terlalu berlebihan saya katakan. Tetapi jangan lupa orang menilai itu dari luar loh. Ya kan? Orang menilai dari luar. Seperti tadi ilustrasi pekan lalu, Norman pakai baju ini, merek ini karena kebetulan pakai itu dan merek itu, atau memang suka dengan merek itu beda, itu beda. Kalau suka, orang mau bilang apa, bodoh amat, pakainya apa, pakainya seneng, kan beda dengan Ivy. Ya saya mah mana yang ada ya ini. Jadi mau kasih hadiah ke Ivy pun yang mana aja, yang penting cocok buat dia. Nah kalau ke Norman, kalau dia tuh harus merek ini, kan beda kan beda. Nah jadi coba bayangkanlah waktu kita mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, muka kita tuh menyedihkan. Wah, gimana mau apa? Maaf saya kata ini kita bicara masalah pengalaman. Lihat di KKR kita. Saya mengkritisi ini, kalau bisa dirubah ya paradigmanya. Khotbah KKR itu kan luar biasa tuh. Allah kita dahsyat, pencipta alam semesta hanya bicara jadi. Di akhir KKR, MC kasih pengumuman, kita masih kurang dana, tolong bantu. What? Bisa dapat cara pola berpikir saya kan? Ngapain saya masuk ke satu gereja yang Allahnya tidak bisa membiayai pekerjaannya? Jadi poinnya Ivy jadi panjang ke sana. Jadi pengamatan. Iya. Saya ingin merubah paradigma saja. Satu kesatuan yang kompleks. Ya, satu kesatuan kompleks. Pada waktu kita mau bertobat itu dipengaruhi Roh Kudus. Pada waktu kita mau bicara juga dipengaruhi Roh Kudus. Dan pada waktu kita menerima ini pengaruhi Roh Kudus. Lalu kita berbicara, bersaksi juga melalui Roh Kudus, lalu kita bisa menghasilkan buah juga oleh karena apa? Pengaruh Roh Kudus. Oke, terima kasih David dan Norman. Jadi ini menjadi panggilan kepada diri kita sendiri. Apa cerita yang kita miliki yang bisa kita tawarkan ke orang lain? Di hari Jumat ditulis bahwa kesaksian itu lebih luas daripada meyakinkan seseorang akan sesuatu, tetapi menceritakan ataupun membuat mereka senang karena telah mendengar cerita kita kan. Oh ternyata ada sukacita, ada kedamaian, ada pengampunan di dalam kehidupan kita yang bisa menjadi pengalaman mereka juga. Baiklah, tetaplah semangat untuk menjadi saksi-saksi bagi Tuhan sambil kita belajar firman Tuhan di minggu depan. Tuhan memberkati.